Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru penggerak. Pada video kali ini, kami dari kelompok B1 akan memaparkan tugas calon guru penggerak 1.3.A.5, yaitu ruang kolaborasi pada modul 1.3 tentang pernyataan prakarsa perubahan. Pada kegiatan ini, kami didampingi atau dibina oleh salah seorang fasilitator yang bernama Pak Rasmadan SPD GR MPD. Kemudian izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Tahmil SPD MPD dari SMA Negeri 1 Samaturu selaku notulen. Saya Joharni Hasbar SPD AUD dari TK Negeri Pembina Ngetambaga. Saya atas nama Hamjan SPDI dari SMA Negeri 1 Tangge Tada. Saya Dedi Swandi SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 10 Kolaka. Pada kesempatan ini saya bertugas sebagai presenter. Saya Asmiati SPD dari SD Negeri 1 Lambolemo. Dalam diskusi kali ini saya bertugas sebagai pemberi tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regista Purnamasari SPD GR. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Latambaga. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai moderator. Adapun visi dari masing-masing anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Tahmil mengusung visi yaitu mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, Pak Dedi Swandi, yaitu visinya pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan pencapaian prestasi siswa berlandaskan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga ada Pak Hamjan, mengusung visi yang berbunyi melahirkan generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada Ibu Asmiati, di mana visinya berbunyi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter dan berbudaya, serta cakap dalam teknologi. Dan ada Ibu Regista, di mana visinya berbunyi mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir ada Ibu Joharni Hasbar, di mana visinya mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berbudaya. Dalam merumuskan prakarsa perubahan, kelompok kami menggunakan metode ATAP, yakni yang pertama adalah aset. Metode belajar yang tidak melibatkan semua murid menyebabkan murid-murid tidak antusias dalam pembelajaran. Kedua adalah tantangan. Penyesuaian kebutuhan belajar murid yang berbeda di setiap kelas bisa jadi sulit. Setiap murid memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda. Ketiga, aksi. Satu, memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dengan asesmen awal dari murid. Kedua, memberikan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek kemauan murid, minat belajar, dan profil belajar siswa, dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pembelajaran. Dengan pembelajaran berpusat pada murid, dengan memberikan metode pembelajaran yang menarik dan dapat membuat pembelajaran murid menjadi menyenangkan. Beberapa visi yang ada di kelompok kami, maka kami menetapkan satu visi yang disepakati bersama, yaitu mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Dengan demikian, pernyataan prakarsa perubahan yang lahir dari visi kelompok kami dengan metode ATAP adalah mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tahapan bakja yang kami lakukan dalam merumuskan visi tersebut adalah yang pertama, membuat pertanyaan, yang kedua, mengambil pelajaran, yang ketiga, menggali mimpi, yang keempat adalah menjabarkan rencana, dan yang terakhir adalah mengatur eksekusi atau pelaksanaannya. Yang pertama dimulai dari membuat pertanyaan, yaitu
Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid agar memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Nah, dari pertanyaan tersebut, ada tindakan atau daftar penyelidikan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya pengembangan pembelajaran yang berpusat pada murid agar memiliki nilai-nilai positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada murid agar memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pada tahapan ambil pelajaran, pertanyaannya 1. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid agar memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila? 2. Aktivitas apa saja yang menurut murid membuat mereka merasa lebih aktif dalam belajar? 3. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang mendukung keaktifan murid? 4. Keterampilan atau potensi apa yang sudah saya miliki yang membantu saya mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan: 1. Melakukan wawancara atau supervisi pengalaman pendapat kepada kepala sekolah, pengawas, murid, dan orang tua murid. 2. Mencari contoh nyata dan membuat daftar aktivitas atau keterampilan baru yang diperoleh dari literatur terkait strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Tahapan gali mimpi. Pertanyaannya: 1. Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang berpusat pada murid telah berjalan baik? 2. Bagaimana perasaan murid jika pembelajaran yang berpusat pada murid telah berjalan dengan baik? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut: 1. Membuat daftar kebiasaan baik yang dapat ditimbulkan dari pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Membuat refleksi pembelajaran atau disebut dengan 4F. Tahapan jabarkan rencana. Pertanyaannya: 1. Apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid? 2. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut: 1. Membuat asesmen awal pembelajaran. 2. Menyusun perangkat ajar yang merujuk pada pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Melakukan praktik baik penggunaan metode strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. 4. Melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan terkait pembelajaran yang berpusat pada murid. Berikutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaan: siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu mengajak rekan-rekan atau guru lain atau kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya. Aset pendukung fisik: guru dan tenaga pendidikan
sebagai penyusun, pelaksana utama, dan fasilitator dalam pencapaian visi. Kepala sekolah, yaitu sebagai manajerial, fasilitator, dan supervisor dalam mendukung program yang sudah direncanakan. Aset pendukung visi berikutnya, yaitu murid, di mana murid menjadi sarana utama dalam pencapaian visi. Kemudian sarana dan prasarana, yaitu ruang kelas, internet, ATK, proyektor, laptop, dan lain sebagainya sebagai sarana terlaksananya kegiatan visi. Kesimpulan dari alur berpikir dalam mengelola perubahan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yaitu 1. Merumuskan visi yang ingin dicapai. 2. Visi tersebut diturunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan. 3. Gunakan bagja secara kolaboratif untuk mencapai visi tersebut. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak.